Selamat siang Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Saya baik, Bu. Salam dulu Bu. Perkenalkan, saya Ali Biji Damarismia yang akan menjadi konselor Ibu pada hari ini. Ibu boleh perkenalkan nama, usia, dan pekerjaan Ibu? Boleh, Bu. Nama saya Tania, saya berusia 30 tahun dan saya bekerja sebagai karyawan swasta. Baik Ibu Tania, senang bertemu dengan Anda. Apakah ada yang dapat saya bantu? Begini, Bu. Gak apa-apa Bu, cerita aja, jangan bimbang dan takut ya. Iya, Bu, akhir-akhir ini saya merasa cemas dan bimbang. Saya turut bersedih mendengar keadaan Ibu, namun Ibu tidak perlu khawatir karena di sini kita akan berdiskusi santai dan mencari solusi dari permasalahan Ibu Tania. Di sini tidak ada penilaian khusus ya Bu, hanya ruang aman untuk berbagi. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu Tania merasa cemas? Begini, Bu, anak saya sekarang sudah berumur 6 bulan. Dokter sudah menyarankan untuk memberikan MPASI. Namun saya bimbang dan bingung terkait MPASI yang akan saya berikan. Oh, anak Ibu sudah 6 bulan, sudah besar ya. Namanya siapa Bu? Nama anak saya Mark. Oh, Mak, betul Bu, di usia 6 bulan memang sudah bisa diberikan MPASI. Jadi apa yang membuat Ibu khawatir? Iya, saya khawatir karena saya belum paham tentang MPASI itu, Bu. Oh, ya nggak apa-apa Bu, tenang saja Bu. Di sini kita berdiskusi dan belajar bersama tentang MPASI ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu MPASI? Sudah, Bu, dokter saya sudah menjelaskan bahwa MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Nah, benar sekali Bu. Jadi MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu, yaitu makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi. MPASI yang diberikan harus menyediakan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang sedang bertumbuh. Jika boleh saya tahu, hal apa yang membuat Ibu tidak paham tentang MPASI? Emang benar begitu ya, Bu? Saya lihat di internet dan media sosial, MPASI itu teksturnya kasar seperti makanan orang dewasa. MPASI itu juga banyak makanan pantangannya, Bu. Gak boleh makan jeruk, semangka, dan telur. Katanya anak nanti diare dan alergi. Oh, begitu ya Bu. Akan tetapi, informasi yang Ibu dapat kurang tepat. MPASI dengan tekstur kasar itu diberikan pada bayi yang berusia 12 bulan ke atas. Dan semua bahan makanan dapat digunakan sebagai MPASI selagi anak tidak memiliki alergi. Apabila saya memberikan MPASI dengan makanan lunak, apakah itu tidak mengganggu produksi ASI saya? Jangan khawatir Bu, pemberian MPASI tidak mengganggu produksi ASI. Ibu dapat memberikan ASI seperti biasa Ibu lakukan. Pusing, Bu, saya sangat tertekan dalam mempersiapkan MPASI ini. Mertua saya menganjurkan hanya diberi ASI saja sampai usia 2 tahun. Tetangga saya mengatakan sesudah berusia 1 tahun dan Anda mengatakan bisa dari usia 6 bulan. Saya tertekan dan frustasi, saran mana yang harus saya ikuti? Saya memahami perasaan Ibu. Ibu jangan frustasi ya. Berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan yang telah didukung dari berbagai penelitian, MPASI dapat diberikan pada bayi berusia 6 bulan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir lagi ya, saya akan bantu Ibu. Baik, Bu, perasaan saya sudah agak tenang. Namun saya masih punya kendala lain, yaitu saya bingung menyiapkan makanan yang sehat tanpa garam dan gula. Saya juga bingung tentang makanan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Saya mau belajar dari awal sehingga tujuan saya untuk kesehatan anak saya dapat tercapai, padahal saya juga sedang bekerja. Iya Bu, tidak apa-apa, wajar saja Ibu memiliki pemikiran seperti itu. Namun Bu, pikiran negatif ini bisa membuat perubahan terasa mustahil. Tapi kita bisa belajar mengenal dan mengganti pikiran itu dengan pola pikir yang membangun. Dari masalah yang Ibu ceritakan, saya dapat menyimpulkan bahwa perlu diberikan edukasi pengetahuan terkait MPASI, pemilihan makanan yang baik, dan cara menyajikan MPASI yang baik dan benar. Kabar baiknya, Ibu mau belajar dan melakukan perubahan yang efektif dan optimal. Itu melegakan, Bu, tapi saya takut gagal karena tidak konsisten. Tidak apa-apa Bu, perubahan bukan soal berhasil atau gagal, tapi soal kemajuan yang bertahap. Kita mulai dari langkah kecil ya Bu. Menyusui yang juga bekerja seperti Ibu Tania pernah merasa tidak sanggup, tapi mereka mulai dari hal sederhana. Ibu Tania bisa menyiapkan bahan makanan sebelum tidur untuk diolah atau dimasak pada saat pagi sebelum Ibu Tania pergi bekerja. Bagaimana dengan menu awal yang dapat saya coba, Bu?
Baik Bu, berikut ini adalah menu yang dapat Ibu coba. Nah, Ibu bisa melihat ke monitor. Nah, di sini saya menganjurkan menu yang mudah dan praktis itu adalah puding kentang ayam dan telur. Nah, untuk bahan-bahannya ada kentang, daging ayam. Nah, Ibu bisa lihat. Nah, ini juga cara memasaknya mudah Bu dan praktis. Nah, untuk resep yang tadi yang saya tunjukkan tadi Bu, itu dapat menghasilkan 3 porsi makan dengan nilai gizi satu porsi yaitu energi 95 kilokalori, protein 4 gram, lemak 3,6 gram. Nah, menu ini mudah dan praktis, jadi Ibu Tania pasti bisa melakukan dengan baik. Untuk frekuensi makannya dapat diberikan 2-3 kali sehari, dan untuk banyaknya itu 2-3 sendok makan ya Bu. Untuk saat ini bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang Bu, saya sudah lebih percaya diri untuk mempersiapkan yang terbaik untuk anak saya. Saya tidak lagi khawatir dengan mengikuti arahan dan panduan dari Ibu. Saya dapat terhindar dari segala mitos. Baguslah Bu, saya sangat mengapresiasi semangat Ibu. Baiklah Bu, saya harap Ibu dapat semangat dan bahagia menjalani proses MPASI untuk anak Ibu. Saya akan memberikan panduan dan resep MPASI yang dapat membantu Ibu. Apabila ada kendala, Ibu dapat menghubungi saya melalui WhatsApp. Nah, ini Bu, ini ada resep dan juga bahan makanan yang Ibu perlukan. Baik Bu, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Ibu Tania. Sekarang saya akan menjawabkan pertemuan kita minggu depan. Kita akan bertemu lagi Selasa depan untuk meninjau progres Ibu. Ibu jangan khawatir lagi ya. Ibu Tania sudah membuat langkah yang luar biasa hari ini. Ibu mengenali pola pikir yang menghambat dan mau melakukan perubahan dan siap untuk mencobanya. Saya sangat menghargai usaha Ibu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih ringan dan lebih yakin. Saya sadar saya nggak harus sempurna, tapi saya bisa mulai dari satu langkah. Itulah kunci ke perubahan. Saya percaya Ibu mampu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu.